Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ketriwan Nisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas ya. Pertanyaan tersebut tentu dari Laskar Ngarit, dari subscriber kita yang sudah masuk di kolom komentar dan sudah kita pilih. Siap, apa sajakah pertanyaan tersebut? Yang pertama, sapi sudah 6 bulan setelah melahirkan, belum birahi. Ada yang menyarankan suruh langsung IB dan nanti pasti 18 hari sampai 21 hari akan birahi. Apakah itu benar? Mohon solusinya. Siap. Yang kedua, pada usia berapakah pedan itu bisa diberikan obat cacing, Pak? Yang ketiga, daun tebu dan batang mudanya versus rumput lapangan itu lebih bagus mana? Oke, siap. Yang keempat, sapi bengkak kakinya di atas kuku, di atas teracak. Sudah disuntikkan tetapi belum sembuh. Mohon solusinya. Siap. Yang kelima, hernia. Pada kasus hernia pada tali pusar ya. Kalau sudah terlanjur ditusuk, seperti apa jadinya? Nah, itu yang hari ini akan kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa ketik lonceng, please like, subscribe, komen supaya jenengan selalu mendapatkan notifikasi bila kita membuat video baru. Stay tune, akan kita bahas satu persatu. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama dari Bang Dev 99. Pertanyaan aslinya seperti ini. Dok, mohon sarannya, baru pertama ngurusin sapi. Sapi sudah usia 6 bulan. Setelah melahirkan belum birahi. Waduh, berarti dia sudah lebih dari 120 hari day open-nya. Berarti sudah tidak normal. Oke. Ada yang bilang suruh langsung IB saja. Nanti 18 sampai 21 hari baru birahi lagi, nah di IB lagi. Tidak pengaruh, Pak Bos. Kita tahu inseminasi buatan adalah memasukkan sperma, di mana sperma ini memiliki jam hidup, masa hidup di dalam rahim. Nah, sperma ini menunggu ovum dilepaskan, menunggu ovulasi. Sehingga ketika sperma ini masih hidup, ovum ini dilepaskan ya, maka terjadilah yang namanya konsepsi atau pembuahan. Dari pembuahan ini bila rahim dan kondisi induk sehat, maka akan berkembang menjadi janin. Bila kondisi rahim tidak steril atau kotor, atau ada infeksi atau ada masalah, induk stres, kurang nutrisi, maka akan terjadi kematian embrio dini, sehingga tidak terjadi kebuntingan Laskar Ngarit. Ya, itu. Jadi, apakah benar pendapat suruh ngawin saja nanti 18 hari sampai 21 hari akan birahi? Tidak benar. Yang harus dengan lakukan adalah evaluasi body condition score, Mas Dev 99. Evaluasi body condition score. Bila sapinya jenengan kurus, body condition score kurang dari 2, jelas tidak bisa birahi. Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di faktor hormonal yang nggak berjalan. Tetapi bila sapinya jenengan gemuk, terlalu gemuk bisa juga berpengaruh, agak diturunkan. Jadi begini konkret. Solusi Bang Dev 99. Bila sapinya jenengan kurus, yang harus jenengan lakukan adalah berikan obat cacing, ulangi setelah 2 minggu, dan perbaiki nutrisi, genjot nutrisinya. Jangan sampai tulang rusuk 3 terakhir terlihat. Jangan sampai tulang pinggul mecungul. Jangan sampai tulang ekor kelihatan tulangnya. Itu rumusnya. Oke. Setelah genjot nutrisi, jenengan panggil dokter atau mantri untuk memberikan injeksi. Banyak yang bisa diberikan. Salah satunya adalah vitamin ADE. Vitamin ADE untuk merangsang, bukan hormon ya, untuk merangsang metabolisme supaya hormonal ini berjalan kembali. Bisa berhasil, bisa tidak, Laskar Ngarit. Oke. Tetapi bila ternyata sapinya jenengan BCS-nya bagus, kondisinya bagus 2,5 sampai 3 BCS, maka yang harus jenengan adalah memanggil dokter. Jenengan panggil dokter, jangan minta ngerogoh palpasi perektal untuk memeriksa aktivitas dari korpus luteum, perkembangan folikel-folikelnya di situ seperti apa, ya. Nah, ada kalanya dokter akan menyarankan injeksi hormon. Ketika BCS-nya sudah bagus,
kok belum birahi, ada kalanya dokter akan melakukan penyerentakan birahi agar birahi. Oke, dan yang ketiga, kondisi sapinya jenengan terlalu gemuk, maka yang harus jenengan lakukan adalah menguruskan sedikit sampai BCS 2,5 atau 3. Jangan terlalu bulat kayak babi. Itu juga akan sulit birahi dan sulit bunting, Mas Dev 99. Oke, jadi konkret itu tadi, jika kurus digemukin, obat cacing dulu, injeksi kebutuhan nutrisinya ya. Lalu yang kedua, bila kondisinya bagus, maka jenengan bisa manggil dokter untuk melakukan pemeriksaan rektal, mengetahui aktivitas corpus luteumnya, aktivitas ya calon sel telur lah istilahnya ya. Kalau terlalu gemuk maka dikuruskan. Tetap konsultasi sama dokter atau mantri yang ada di wilayah jenengan. Pertanyaan yang kedua dari So Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok, mohon izin bertanya, siap pedet umur berapa hari sudah mulai bisa diberikan obat cacing dan dosisnya berapa? Oke, pedet mulai umur berapa hari? Kita tahu pedet itu pada awal lambungnya yang berfungsi masih 1. Ketika dewasa dia sudah 4 yang berfungsi. Oke, nah mulai umur berapa harikah pedet ini bisa diobat cacing? Ketika pedetnya jenengan kondisinya baik-baik saja, maka bisa diberikan obat cacing di usia 2 bulan. Tidak ada masalah diare, tidak keluar cacing, ya. Oke-oke saja, bisa diberikan di usia 2 bulan obat cacing. Berapakah dosisnya? Jangan komparasikan dengan berat badan. Biasanya 1 bolus itu rata-rata 200 sampai 300. Kalau pedetnya jenengan beratnya 50-60 kilo, berarti diberi 1/5 atau 1/6. Bila baik-baik saja lah sekarang. Oke. Tetapi bila pedetnya jenengan itu sudah muncul diare, sudah muncul masalah, sudah muncul keluar diare dan ada cacingnya, maka 2 minggu saja pedet sudah bisa diberikan obat cacing. Dan itu wajib statusnya. Bila baik-baik saja berikan di usia 2 bulan. Bila muncul masalah, ya saat muncul masalah itulah diberikan obat cacing. Nah, obat cacing yang diberikan itu harus hati-hati. Jangan pakai yang dosisnya tebel atau dosisnya gede. Saya menggunakan Kasitel Dog Plus, obat cacing buat anjing. Dan dilala sembuh. Dan langsung keluar semua cacingnya. Oke, catatan bisa jenengan gunakan Kasitel Dog Plus. Silakan cari ini di dokter hewan yang biasa nangani anjing dan kucing. Biasanya ada di situ. Siap, Mas Su Teguh, semoga bermanfaat. Sam Adi, dokter, daun tebu dan batangnya yang masih muda, jika dibandingkan dengan rumput lapangan, bagus mana nutrisinya? Terima kasih. Saya bukan pakar nutrisi yang mengetahui secara detail kondisi masing-masing rumput, nutrisi masing-masing rumput. Tetapi kita bisa menjawab bahwa ya kalau memang adanya daun tebu, berikan aja nggak apa-apa. Tapi saran saya untuk daun tebu dan batang yang masih muda dicacah dalam ukuran 3-5 cm. Bila jenengan punya mesin chopper, dichopper. Bila tidak, jenengan cacah. Karena ini terlalu keras. Bila ini diberikan dalam waktu yang lama, sekarang hari mengkhawatirkan terjadinya indigesti atau kesulitan mencerna. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Hanya saran saya, jenengan bisa melakukan pencacahan dalam ukuran 3 sampai dengan 5 cm hasil cacahannya itu. Oke, ya. Yang kedua, rumput lapangan itu lebih bagus karena dia lebih heterogen dan dia lebih hidup lebih pendek. Nutrisinya lebih heterogen. Jika tebu itu nutrisinya cenderung dominan salah satu unsur, ya karena dia tipe yang tinggi, rumput lapangan dia nutrisinya lebih heterogen, lebih banyak. Tetapi yang harus kita ingat adalah rumput lapangan, terutama rumput galengan yang dekat dengan sumber air, dia lebih beresiko mengandung cacing hati. Tapi bukan berarti nggak boleh diberikan. Tinggal kita antisipasi aja dengan tetap memberikan obat cacing secara rutin. Konkret, Mas Sam Adi, sama-sama tetap diberikan aja, nggak perlu kita bandingkan akhirnya wes lebih bagus rumput lapangan. Tetap aja adanya rumput lapangan hajar, adanya rumput gajah, pakcon dan lain-lain hajar, adanya janteng, klobo jagung sikat, adanya tebon hajar. Siap, yang penting sapinya tetap dikasih makan. Dari Parjana, pertanyaan yang keempat, sapi saya kaki kiri belakang ginklang
bengkak di atas kuku. Kuku di atasnya. Siap. Sudah tak injeksi sama Pak Mantri, tapi kok belum sembuh. Sudah 1 minggu. Mohon pencerahannya Pak Dokter. Siap. Jadi ada banyak kemungkinan derajat keparahan, Mas Parjana. Derajat keparahan. Ya, ada yang hanya bengkak di lapisan luar, ada yang sampai masuk ke dalam. Ada yang sampai terjadi white sore atau busuk di dalam kuku. Ada yang terjadi laminitis masih di lapisan luar. Ada pula yang sudah berbelatung. Ada yang sudah bernanah, abses. Jadi tergantung derajat keparahannya. Saran saya yang harus dilakukan adalah kontak kembali Mantri, minta kontrol. Bahkan seandainya Mantri menyarankan suntik 3 hari sekali, jenengan ikuti. Atau bila Mantri tidak menyarankan, jenengan yang minta. Jenengan minta, Pak Dokter atau Pak Mantri, apa yang dibutuhkan sampai sembuh, silakan lakukan. Saya manut, saya ngikut aja. Karena kita tahu injeksi yang diberikan, antibiotik yang diberikan, yang long acting sekalipun, itu rata-rata kerjanya 48 sampai 72 jam. Jadi ketika infeksi bakteri ini belum selesai, maka ya harus diikuti oleh injeksi ulangan lah sekarang. Harus diikuti oleh injeksi ulangan. Maka dari itu konkretnya jenengan panggil lagi Mantri, evaluasi ya, minta suntik. Yang harus jenengan lakukan adalah memastikan alas kandang bersih dan kering sebenarnya. Tetapi kering di sini bukan berarti kita nggak boleh membersihkan. Justru kita harus rajin menyemprot di belahan kuku dari si sapi tersebut. Bersihkan belahan kuku dengan disemprot, alas kandang nyaman, hangat, bersih, rata. Oke. Nah, bila jenengan bisa mendapatkan formalin, jenengan bisa melakukan rendaman. Formalin diencerkan 1:10 atau 10% saja, direndam si kuku tersebut bila tidak kesulitan. Atau jenengan bisa membeli produk, bisa pakai Gusanex spray, atau jenengan bisa beli pakai Limoxin spray untuk menghajar di belahan kuku atau di bagian yang sakit. Siap, itu saran yang bisa saya berikan. Pertanyaan yang terakhir, Mas Hardianto Putra, kalau sudah terlanjur ditusuk gimana dok? Dan ternyata hernia. Ada satu video saya yang menyatakan bahwa jangan asal tusuk ketika ada benjolan di tali pusar. Jadi benjolan di tali pusar ini banyak kemungkinan. Yang pertama adalah abses, isinya nanah. Yang kedua adalah pembengkakan jaringan. Ini tebal banget. Ya. Yang ketiga adalah hernia. Yang keempat juga masih banyak. Yang kelima masih ada kemungkinan yang lainnya. Nah, bila terjadi hernia dan ditusuk, yang terjadi apa? Usus yang seharusnya saluran tertutup dari awal sampai akhir ini bolong. Bila saluran ini jebol, yang terjadi apa? Ingesta keluar. Ingesta itu makanan yang sudah masuk ke saluran pencernaan. Bila ada makanan yang keluar di rongga perut, yang terjadi apa? Ya infeksi. Dalam waktu maksimal 2 minggu sapi pasti mati. Rata-rata seperti itu di lapangan. Maka bila ada benjolan laskar ngarit, jangan asal tusuk. Ya, apalagi tetangga ada yang keminter. Wah, ini tusuk aja ini sembuh nanti. Tidak semua isinya abses. Bisa pembengkakan jaringan, jadi tebel banget kulitnya. Bisa isinya juga hernia, usus yang masuk ke situ dengan tusuk jebret, ingestanya keluar dan yang terjadi adalah mati. Karena rongga perut harus steril dari apapun. Kok ini ada ingesta, kok ini ada rumput, kok ini ada susu yang masuk ke rongga perut, bukan usus, bukan lambung ya, rongga perut, ya mati. Nanti jadinya sepsis, makin lama makin kering, keriput, bau dan mati. Siap? Sekarang beres-beres 12 menit sudah kita ngobrol-ngobrol ya, dari 5 pertanyaan dari jenengan semua yang sudah kita pilih. Jangan lupa ketik lonceng, like, subscribe, komen dan bantu share video saya agar edukasi ini bisa menyebar ke peternak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Semangat.